Hai hai, jumpa lagi dengan saya Rian pada IS General dan Within Organization. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan perangkat lunak atau software. Rasanya tuh nggak aneh ya dengan kata perangkat lunak atau software, ya kan? Ini kayak seperti menjadi makanan sehari-hari gitu kan. Tengok saja di genggaman tangan Anda. Ya kan? Nah, itu baru hardware-nya sih, ya, si HP. Tapi begitu Anda mau pesan makanan lewat aplikasi, ya kan? Nah, itu software-nya. Lancarkah pakai aplikasi atau software-software tersebut? Seberapa rumit atau komplekskah pembuatannya? Semakin kesini tuh software semakin canggih ya rekan-rekan ya. Kompleksitas perangkat lunak yang terus meningkat juga meningkatkan potensi kesalahan atau bug. Aplikasi besar saat ini mungkin berisi jutaan baris kode komputer yang ditulis oleh ratusan orang selama beberapa tahun. Dengan demikian, potensi kesalahan sangat besar dan pengujian serta debug perangkat lunak mahal dan memakan waktu. Terlepas dari tren keseluruhan ini, meningkatnya kompleksitas, biaya, dan jumlah cacat atau error, perangkat lunak telah menjadi fitur sehari-hari dalam kehidupan bisnis dan pribadi kita. Pemeriksaan perangkat lunak Anda dimulai dengan definisi beberapa konsep dasar. Perangkat lunak terdiri dari program komputer yang merupakan urutan instruksi untuk komputer. Proses penulisan atau pengkodean program disebut pemrograman. Individu yang melakukan tugas ini disebut programmer atau developer. Perlu diingat ya rekan-rekan ya, bahwa komputer tidak dapat melakukan apapun sampai dikasih instruksi oleh perangkat lunak. Dan nah, ini nih. Perangkat lunak tidak juga dapat melakukan apapun sampai dikasih instruksi oleh kita manusia, ya. Perlu diingat itu. Oke. Perangkat keras komputer dengan desain adalah tujuan umum. Perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk menginstruksikan perangkat keras untuk melakukan fungsi spesifik yang memberikan nilai bisnis. Ada dua jenis perangkat lunak utama. Perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Oke. Nah, si perangkat lunak sistem ini adalah seperangkat instruksi yang berfungsi terutama sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan program aplikasi. Oke. Perangkat lunak sistem memungkinkan sistem komputer untuk melakukan fungsi pengaturan sendiri dengan memuat dirinya sendiri saat komputer pertama kali dihidupkan dan menyediakan set instruksi yang umum digunakan untuk semua aplikasi. Pemrograman sistem mengacu pada pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi adalah seperangkat instruksi komputer yang menyediakan fungsionalitas yang lebih spesifik kepada pengguna. Fungsionalitas ini mungkin luas ya, seperti pengolah kata umum atau sempit, seperti program penggajian organisasi. Tapi pada dasarnya, program aplikasi menerapkan komputer untuk kebutuhan tertentu. Pemrograman aplikasi mengacu pada pembuatan, modifikasi, dan peningkatan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi mungkin merupakan hak milik atau tidak tersedia. Seperti yang Anda lihat ya, organisasi modern menggunakan banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Program yang terkandung dalam perangkat lunak sistem mengontrol dan mendukung sistem komputer dan aktivitas pemrosesan informasinya. Perangkat lunak sistem juga membantu pengguna dan personal IT memprogram, menguji, dan mendebug program komputer mereka sendiri. Program perangkat lunak sistem mendukung perangkat lunak aplikasi dengan mengarahkan fungsi dasar komputer. Misalnya, saat komputer dihidupkan, ya, program inisialisasi atau program sistem menyiapkan semua perangkat untuk diproses. Contohnya apa? Contohnya untuk ini adalah sistem operasi. Nah, kalau perangkat lunak aplikasi atau software application itu dapat dikembangkan sendiri oleh kita-kita. Ya, kita sebagai pribadi, kita sebagai vendor, atau kita sebagai pegawai IT ya untuk bikin aplikasi. Dan aplikasi ini tuh bisa standar, bisa juga custom. Contoh gampangnya kalau buatan organisasi besar itu ya seperti Microsoft Office. Kalau sebelumnya saya pernah bilang itu Canva ya. Itu udah kebayang langsung ya. Kalau kita bikin sendiri itu yang gampang-gampang ya seperti website atau kita ngeblog gitu ya. Oke, contoh lain dari perangkat lunak aplikasi ini misalnya seperti
LMS, Learning Management System, ya, punya suatu university, atau Turnitin. Nah, itu dia software untuk pengecekan plagiarisme paper atau jurnal. Tapi kalau orang-orang ngomongnya Turnitin ya. Oke. Oh ya, ngomongin seputar software, berarti ngomongin juga isu-isunya, ngomongin juga lisensinya, terus dia berbayar apa enggak gitu kan. Cara pakainya, fungsinya itu sangat membantu keseharian kita apa enggak gitu loh. Nah, itu nanti semuanya akan dibicarakan di kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliahnya ya. Oke, sip. Semoga pembicaraan yang ini nih nanti terfasilitasi ya. Karena kalau untuk di video ini ya cukup sampai sini gitu ya. Terima kasih.